Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Marketing Management di saat ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu produk aksesoris couple dengan nama brand Corazon. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 11. Yang pertama ada Calvin Wentinosa, kedua ada Aprilia Sutanto, ketiga ada Trini Wowiling, keempat ada Mega Robot, dan kelima saya sendiri, Gita Kakumboti. Kita masuk dalam materi yang akan dibawakan oleh teman kami, Aprilia Sutanto. Produk yang kami kembangkan adalah aksesoris couple dengan brand yaitu Corazon. Jadi, Corazon adalah sebuah brand yang kami kembangkan berupa sebuah produk aksesoris untuk wisatawan lokal dan juga para turis, khususnya di Le Haga. Akan tetapi, produk kami lebih dikhususkan bagi konsumen yang datang bersama pasangannya. Jadi, para jomblo yang tertarik dengan produk kami, jangan lupa cari pasangan dulu ya. Kelebihan dari produk kami adalah bisa menjadi sebuah aksesoris bagi para konsumen yang berpasang pasangan, serta bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Bukan cuma itu, kami juga menawarkan custom name berupa inisial nama, dan juga kelemahan dari produk kami tidak bisa dipakai konsumen yang tidak mempunyai pasangan atau jomblo. Bukan cuma itu, kelemahan produk kami tidak worth it lagi jika konsumen beserta pasangannya putus. Peluang produk kami memiliki peluang yang sangat besar di bidang pariwisata dikarenakan konsumen biasanya berlomba-lomba untuk menyenangkan pasangannya saat berlibur ke suatu tempat dengan berbagai cara, contohnya dengan membeli barang atau aksesoris couple seperti produk kami yaitu Corazon, yang dimana dapat menjadi kenang-kenangan bagi konsumen tersebut beserta pasangannya. Ancaman produk kami, pastinya produk kami akan memiliki pesaing, akan tetapi produk yang kami tawarkan berkualitas premium dikarenakan produk kami berbahan baku dari perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan kami, yaitu sebuah perusahaan dari Paris. Kami terdiri dari gelang, kalung, kain bali, tato temporer. Perusahaan kami menetapkan harga produk dengan harga sebagai berikut. Paket kecil, gelang, tangan, magnet, dan kain bali masing-masing 2 pieces dengan harga Rp550.000. Paket sedang, gelang tangan magnet, kain bali, kalung magnet, bisa custom name berupa inisial masing-masing 2 pieces dengan harga Rp870.000. Paket besar, gelang tangan, gelang kaki, titanium love, kain bali, kalung liontin magnet masing-masing 2 pieces dengan harga Rp1.200.000. Got the kick. Paket dewa kecil, kalung double crystal dan inisial diamond necklace masing-masing 2 pieces dengan harga
Implementation, Resource Development. Tentunya dalam pelaksanaan dari marketing plan kami, perusahaan kami tentunya membutuhkan sumber daya antara lain seperti SDM, sumber daya manusia, sumber daya fisik atau material, serta sumber daya fisik mesin berupa teknologi. Kenapa kami katakan membutuhkan SDM? Tentunya jika kami ingin membuat perusahaan kami berkembang, pastinya kami membutuhkan SDM untuk membantu dalam menjalankan perusahaan, antara lain seperti penambahan karyawan. Penambahan karyawan sangat dibutuhkan dikarenakan perusahaan kami menjual produk kami secara online maupun secara langsung. Nah, dengan adanya dua metode penjualan tersebut, pastinya perusahaan kami akan kewalahan jika terjadi lonjakan pemesanan secara online maupun secara langsung. Maka dari itu, perusahaan kami membutuhkan penambahan karyawan. Maka tentunya karyawan yang bekerja di perusahaan kami adalah karyawan yang kompeten serta sesuai dengan bidang-bidangnya, antara lain seperti karyawan yang diposisikan di bidang pemasaran, pastinya adalah karyawan yang telah mempunyai pengalaman serta telah menguasai bidang pemasaran. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian offering development produk kami, yaitu tentunya perusahaan kami menawarkan sebuah produk yang lebih unggul serta yang lebih menjanjikan daripada pesaing kami, antara lain seperti memberikan diskon berupa kupon bagi pelanggan yang membeli seluruh item produk kami. Dalam proses pengembangan penawaran produk kami, perusahaan kami menggunakan cara seperti penjangkauan konsumen melalui survei untuk mendapatkan wawasan guna membantu proses pengembangan penawaran. Bukan cuma itu, perusahaan kami juga memaksimalkan SDM atau sumber daya manusia yang ada, seperti memanfaatkan serta memaksimalkan tim penjualan dengan cara memanfaatkan setiap anggota tim yang berkomunikasi langsung dengan konsumen untuk menerima masukan dari konsumen dan anggota tim penjualan tersebut, serta mempertimbangkan ide-ide yang dikembangkan oleh tim penjualan perusahaan sehingga proses pengembangan perusahaan tidak hanya lebih efisien, akan tetapi dapat memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada bagian commercial development produk kami, yaitu tentunya perusahaan kami memiliki bangunan yang tetap sebagai tempat bagi konsumen yang ingin membeli langsung produk kami, sehingga produk kami bisa sampai ke tangan konsumen secara langsung. Tempat yang kami maksudkan adalah sebuah tempat yang strategis, yang dimana tempat penjualan kami seringkali dilewati, serta dekat dengan tempat wisata yang berada di Lihaga, sehingga tim penjualan kami dapat lebih mudah menawarkan produk kami terhadap konsumen. Kenapa dapat dikatakan lebih mudah? Tentunya sebagaimana kita tahu bahwa tempat-tempat wisata yang berada di Lihaga seringkali dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing atau turis, sehingga dapat memudahkan tim penjualan kami dalam menawarkan produk kami yang tentunya tidak kalah menarik dari para pesaing-pesaing kami. Evaluasi kinerja. Tentunya perusahaan kami akan melakukan yang namanya evaluasi kinerja, antara lain dengan melakukan 5 metode kinerja, yaitu 1. Menghitung hasil kerja secara kuantitatif. Perusahaan kami tentunya membutuhkan metode ini untuk mengevaluasi kinerja para karyawan. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung berapa banyak produk yang berhasil dikerjakan para karyawan dalam seharinya. Dengan metode ini, perusahaan kami dapat menghitung berapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh para karyawan perusahaan kami sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh perusahaan kami. Kedua, meminta tanggapan pihak internal perusahaan. Perusahaan kami juga menggunakan metode evaluasi kinerja dengan cara meminta tanggapan pihak internal perusahaan, antara lain seperti menanyakan ke beberapa oknum karyawan yang bekerja di perusahaan kami, berupa menanyakan sejauh mana kinerja karyawan yang sedevisi dengan karyawan yang kita tanyakan. Bukan cuma itu, tentunya kami juga akan menanyakan bagaimana perlakuan karyawan-karyawan jika berhadapan langsung dengan atasannya. Yang ketiga, meminta tanggapan pelanggan.
Tak hanya pihak internal, tentunya perusahaan kami juga akan menanyakan pendapat kepada pihak eksternal perusahaan, khususnya pelanggan, dengan cara melakukan survei khusus tentang kepuasan para pelanggan terhadap pelayanan perusahaan kami. Eksekusi metode ini dapat dikatakan sederhana dikarenakan perusahaan kami hanya perlu melakukan survei secara luring atau offline dan juga secara daring atau online. Metode secara luring atau offline dilakukan dengan cara membagikan kertas survei ke sejumlah pelanggan terdekat. Sementara itu, survei secara daring atau online dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan lembar survei digital media sosial perusahaan kami. Yang keempat, mengukur evaluasi kinerja dari efektivitas waktu. Perusahaan kami juga menerapkan metode evaluasi kinerja berupa mengukur evaluasi kinerja dari efektivitas waktu. Cara melakukannya adalah dengan menghitung seberapa cepat karyawan perusahaan kami mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh pihak perusahaan ataupun oleh klien. Bukan cuma itu, perusahaan kami juga melakukan evaluasi kinerja terhadap waktu kosong dengan cara melihat secara langsung bagaimana karyawan perusahaan kami menggunakan waktu kosong mereka, karena semakin bijak dan efektif waktu kosong yang dipakai oleh karyawan perusahaan kami, maka semakin efektif pula kinerja dalam perusahaan kami. Yang kelima, mengukur evaluasi kinerja dari antusiasme karyawan. Metode terakhir dalam evaluasi kinerja yang dilakukan perusahaan kami adalah mengevaluasi antusiasme karyawan perusahaan kami selama ini. Metode evaluasi kinerja ini kami lakukan untuk mengukur sejauh mana antusiasme karyawan perusahaan kami terhadap pekerjaan serta antusiasme terhadap perusahaan kami. Karena semakin tinggi antusiasme para karyawan perusahaan kami, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Namun jika ternyata tingkat antusiasme para karyawan rendah, maka perusahaan kami akan mencari hal apa saja yang melatar belakangi hal tersebut. Cara mengukur antusiasme sendiri bisa dilihat dari bagaimana cara karyawan menyelesaikan pekerjaan yang perusahaan kami berikan. Analisis lingkungan. Tentunya perusahaan kami membutuhkan yang namanya analisis lingkungan, karena analisis lingkungan dapat membantu perusahaan kami dalam membuat keputusan terbaik untuk perusahaan kami sesuai dengan sifat bisnis perusahaan kami. Bukan cuma itu, perusahaan kami tentunya membutuhkan analisis lingkungan agar supaya perusahaan kami dapat mendeteksi efek potensial yang dimana bisa menimbulkan bahaya atau peluang terjadinya sesuatu yang dapat merugikan perusahaan. Akan tetapi, dengan melakukan analisis lingkungan perusahaan dapat berlaku sebaliknya, yang dimana dapat membuat perusahaan kami dapat mendeteksi peluang terjadinya sesuatu yang dapat menguntungkan perusahaan kami. Perusahaan kami tentunya mempunyai cara efektif dalam analisis lingkungan perusahaan kami, antara lain dengan melakukan pemindaian lingkungan yang dimana perusahaan kami dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, dapat memprediksi masa depan perusahaan kami. Yang kedua, perusahaan kami dapat mengenali ancaman. Yang ketiga, dapat membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan kami. Yang keempat, dapat meningkatkan efektivitas perusahaan kami. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses pemindaian lingkungan perusahaan kami. Yang pertama, tentunya dampak terhadap lingkungan. Untuk memulai analisis lingkungan, perusahaan kami akan memilih faktor lingkungan untuk dievaluasi. Misalnya, perusahaan kami yang bekerja di bagian fashion, yang dimana pastinya para konsumen dapat bertemu secara langsung dengan para karyawan kami, sehingga perusahaan kami harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan dianjurkan oleh pemerintah, agar supaya perusahaan kami tidak dikenakan sanksi dalam upaya pemerintah dalam mengurangi serta menghentikan penularan virus COVID-19. Yang kedua, memperhatikan kompetitor perusahaan kami. Tentunya perusahaan kami akan mengumpulkan informasi tentang pesaing perusahaan kami.
untuk melihat bagaimana mereka dapat menimbulkan ancaman yang dapat merugikan bagi perusahaan kami, berupa menjual beberapa produk yang hampir sama dengan produk kami dengan nilai jual yang lebih memikat para konsumen serta para kolaborator, sehingga perusahaan kami dapat dengan segera bertindak untuk menawarkan produk kami dengan keuntungan dalam segi harga maupun insentif yang dapat memikat para konsumen serta para kolaborator, sehingga perusahaan kami dapat jauh lebih unggul daripada para pesaing atau kompetitor perusahaan kami. Tentunya perusahaan kami telah memikirkan cara untuk memukau pesaing kami, seperti mengadakan serta memaksimalkan tim khusus untuk memata-matai para pesaing. Memeriksa kembali strategi perusahaan kami. Tentunya perusahaan kami akan selalu mengembangkan strategi perusahaan kami seiring berkembangnya zaman, berupa selalu mengupdate desain-desain aksesoris terbaru yang diinginkan oleh konsumen, agar supaya produk kami tidak ketinggalan zaman dalam segi desain maupun dalam segi daya tarik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.